Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Story Hani. Masih dengan tema learning hari ini, kita akan mempelajari tentang pelajaran matematika mengenai bilangan pangkat 3. Apa yang dimaksud dengan bilangan pangkat 3? Bilangan pangkat 3 adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Jadi bilangan yang dikalikan dengan bilangan sendiri sebanyak 3 kali. Bagaimana maksudnya? Kita ambil contoh, ada bilangan A. Jika bilangan A dipangkatkan 3, maka kita tulis dengan cara A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Itulah pengertian dari bilangan pangkat 3. Bilangan yang dipangkatkan 3 adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Kita ambil contoh dengan angka, misalnya 1. Kita mau pangkatkan 1 di pangkat 3, maka penulisannya 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1. Berapa hasilnya? 1 dikali 1, 1. 1 dikali 1, 1. Berarti hasil 1 pangkat 3 sama dengan 1. Selain bilangan 1 tadi, kita ambil contoh bilangan yang lain, misalnya bilangan 2. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berapa hasil akhirnya dari 2 pangkat 3? 2 kali 2 berapa? 4. Selanjutnya 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8. Berarti hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Masih mudah kan? Selanjutnya kita ambil lagi satu contoh terakhir, itu misalnya bilangan 3. Bagaimana dengan bilangan 3 jika dipangkatkan 3? Berarti 3 dikali 3 dikali 3. Berapa hasil akhir dari 3 pangkat 3? Kita kalikan semua. 3 kali 3, 9. 9 dikali 3 berapa? 27. Berarti 3 pangkat 3 hasilnya 27. Seperti itu. Masih mudah untuk bilangan pangkat 3? Ya, Ibu harap kalian merasa mudah. Baik, cukup mudah ya untuk bilangan pangkat 3. Tapi bagaimana jika bertemu dengan soal dengan bentuk seperti ini? 2 ditambah 1 dipangkatkan 3. Dan contoh soal yang kedua, 4 dikurang 2 dipangkatkan 3. Jika bertemu seperti ini, ingat bahwa dalam matematika, penjumlahan, pengurangan dalam perhitungan matematika harus kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi sebelum kita pangkatkan 3, kita harus selesaikan dulu perhitungan yang ada di dalam kurung ini. Kita kerjakan dari soal nomor 1. 2 ditambah 1 berapa? 3. Berarti di sini 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? Kita tuliskan jalannya. 3 kali 3 kali 3. Berapa tadi? 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Inilah hasil dari 2 tambah 1 pangkat 3. Masih mudah, kita lanjut untuk kita kerjakan soal yang kedua. Di dalam kurung pengurangan dari 4 dikurang 2. Kita kerjakan dulu, berapa 4 dikurang 2? 4 kurang 2 hasilnya 2. Berarti di sini adalah 2 pangkat 3. Paham ya?
Nah, sekarang tinggal kita kerjakan berapa 2 pangkat 3 ini. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka hasil dari 4 kurang 2 dipangkatkan 3 adalah 8. Sampai di sini masih sangat mudah. Semoga kalian juga masih merasa mudah dan dapat memahaminya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua mengenai bilangan kubik. Apa itu bilangan kubik? Bilangan kubik adalah bilangan yang diperoleh dari pemangkatan 3 suatu bilangan. Jadi bilangan yang disebut dengan bilangan kubik adalah bilangan hasil dari pemangkatan 3 suatu bilangan. Contohnya, di sini tadi kita udah mengerjakan 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Maka 8 ini adalah bilangan kubik. Jadi yang disebut dengan bilangan kubik adalah 8. Kenapa? Karena 8 adalah hasil dari pemangkatan 3. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya supaya lebih memahami mengenai bilangan kubik. Di sini misalnya yang kita tahu bahwa pangkat 3 dari bilangan 3 hasilnya adalah 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Nah, maka 27, 64, dan 125 ini adalah kita sebut sebagai bilangan kubik. Nah, 27, 64, dan 125 ini yang kita sebut sebagai bilangan kubik. Kenapa? Karena dia adalah hasil dari pemangkatan 3. Nah, agar dapat lebih memahami, saya kasih langsung satu contoh soal mengenai bilangan kubik. Di sini yang pertama, berikan tanda centang untuk bilangan kubik dan tanda silang untuk bilangan yang bukan kubik. Di sini ada angka bilangan 36, 50, 64, 100, dan 120. Bagaimana caranya agar kita bisa tahu itu bilangan kubik atau bukan? Agar kalian lebih mudah, kalian buat dulu urutan dari hasil bilangan pangkat 3. Dimulai dari, kalau 1 pangkat 3 hasilnya pasti sudah 1 ya. Kita mulai dari 2. 2 pangkat 3 tadi berapa? Ada 8. Selanjutnya 3 pangkat 3 berapa? Hasilnya 27. 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 tadi hasilnya ada 64. Selanjutnya 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Nah, dari semua bilangan pangkat 3 yang sudah kalian buat sendiri, kalian cari dulu di angka-angka ini ada enggak yang hasilnya ada di sini. 36 ada di situ? Tidak ada. Berarti 36 bukanlah bilangan kubik. Maka di sini kita silang. Selanjutnya 50. Ada tidak 50 dari hasil di situ? Tidak ada. Berarti 50 bukan bilangan kubik. Beri tanda silang. Selanjutnya 64. Ada 64 hasil dari pangkat 3? Ada di sini di 4 pangkat 3. Berarti 64 merupakan bilangan kubik. Kita beri tanda centang. Selanjutnya itu 100. Adakah 100 di situ? Tidak ada, berarti 100 bukan. 120 tidak ada, adanya 125. Berarti 120 juga bukan bilangan
kubik. Seperti itu jika bertemu soal seperti ini cara pengerjaannya. Jadi jika kalian ditanya apakah ini bilangan kubik atau bukan, caranya kalian harus cari tahu dulu berapa saja hasil dari bilangan pangkat 3. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan pangkat 3. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini, kita membahas tentang bilangan pangkat 3 dan bilangan kubik. Selanjutnya kita coba kerjakan contoh soal-soal berikut supaya kalian lebih dapat memahami mengenai bilangan kubik dan bilangan pangkat 3. Selamat mengerjakan, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen di bawah ini jika kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ada hal-hal yang ingin di-request untuk dibahas. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi lonceng supaya kalian bisa lebih update untuk video-video selanjutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.